Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih untuk firman-Mu yang sebentar ditabur di tempat ini. Biarlah firman Allah ini menggembalakan setiap kami yang ada di sini. Karena firman-Mu itu pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kami. Kami minta urapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami. Baik yang menyampaikan ataupun yang mendengar firman Allah mendapat bagian yang sama dari kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami. Melalui pendengaran ini kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam satu nama. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya akan diberkati firman Allah katakan. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawakan satu tema khotbah dengan judul atau tema perubahan yang radikal. Saudaraku, tidak ada satupun yang tidak diubahkan atau yang tidak dapat berubah. Saudara, seringkali kita mempercayai akan hal-hal yang sebetulnya firman Allah bisa lakukan lebih baik, lebih bagus daripada apa yang sedang kita perhatikan. Misalnya ada orang-orang yang percaya, wah aku ini nasibnya seperti ini. Ya sudah beginilah. Saudaraku, ternyata kita mau belajar firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan berubah menjadi indah dan menjadi baik, tergantung dari hidup kita. Perubahan yang radikal itu dimotori oleh iman. Karena iman adalah modal yang hebat. Iman itu bisa menggerakkan akan keberadaan kita. Satu kuasa yang akan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dari yang tidak baik bisa menjadi baik, saudaraku. Bahkan yang tidak ada itu bisa menjadi ada oleh karena iman. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan yang kita mengenal akan firman-Nya yang ya dan amin. Dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan adalah salah satu cara saudara memaksimalkan akan iman saudara. Karena apa? Iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Mari saudara saya ajak membuka di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai 52. Satu firman Allah yang sangat indah sekali, yang akan memberkati setiap kita. Dari pembacaan ini, walaupun mungkin saudara bertanya, oh ini kan judulnya Yesus menyembuhkan Bartimius, si pengemis yang buta itu. Tapi kalau Bartimius ditulis di dalam Alkitab, berarti ada sesuatu yang penting, yang bisa kita ambil inti sarinya. Mengapa kita harus belajar dari seorang pengemis yang buta? Saudaraku, mari saya baca ayat yang ke-46, saudara 47, kita berhenti pada ayatnya yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, indah sekali perikop yang baru kita baca.
Ada seorang pengemis yang buta, dikatakan bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Saudaraku, demikian rincinya, seorang pengemis buta ini ditulis, namanya dikenal, bahkan dikatakan anak Timius. Saudara bisa bayangkan bahwa dia bukan pengemis sembarang pengemis. Kalau ditulis nama orang tuanya sampai dikenal, saya percaya di sini tidak akan ada orang yang kenal. Ya, oh ini pengemis, ini anaknya ini. Bahkan orang pengemis itu tidak akan mengemis di daerahnya, sehingga dia tidak akan dikenal orang di sekitarnya. Kalau saya ada di Solo, itu ada di stopan-stopan ya, itu orang meminta-minta. Kok heran ya, orang minta-minta ini kok jarang bisa ketemu temennya atau apa gitu ya. Karena dia tuh tidak berasal dari kota itu, mungkin dari daerah-daerah yang agak jauh, mungkin berasal dari Boyolali atau mana, mungkin lebih jauh lagi saudaraku. Sehingga orang enggak akan ngerti gitu, loh itu dia ngemis, dia anaknya ini. Enggak akan tahu saudara. Tapi kalau Bartimius disebut anak Timius, berarti dia adalah anak seorang yang boleh saya katakan terpandang saudara. Nah, di sini kita belajar bahwa masalah persoalan apapun itu akan tidak kenal. Akan status kita, akan siapa kita, tua, muda, kaya, miskin, semuanya masalah bisa kita hadapi. Amin. Tapi jalan keluarnya adalah satu-satunya, Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku, kalau saudara datang ke tempat ini dan saudara mengalami masalah persoalan, mungkin saudara ya orang miskin, tidak punya duit, ada masalahnya. Yang kaya kebanyakan duit juga ada masalahnya. Saudaraku, tetapi yang kita tahu bahwa Yesus akan mengadakan perubahan. Dan kalau kita belajar tentang Bartimius ini, apa yang dia alami dan apa yang Yesus lakukan untuk dia. Saudaraku, waktu dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud, ada muatan-muatan yang sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, dikatakan bahwa Bartimius adalah seorang yang berkualitas. Jadi orang itu belum tentu ya, kalau dia buta, matanya nggak bisa melihat, lalu dia tidak berkualitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bartimius ini memaksimalkan apa yang masih ada pada dirinya. Jadi dia bukan pengemis sembarang pengemis. Ada banyak pengemis waktu itu. Tapi hanya Bartimius yang bisa menjadi contoh di dalam Alkitab ini. Karena apa? Karena dia memaksimalkan, dia yakin, dia percaya. Dengan telinga yang bisa mendengar. Dengan mulut yang masih bisa berbicara. Lalu dia perhatikan derap langkah yang diikuti oleh orang banyak. Karena pada waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Itu lewat. Bartimius mengambil satu kesempatan yang sangat indah. Dia mendengar langkah orang banyak. Dan tentunya dia pernah mendengar akan nama Yesus yang sering kali sudah mengadakan mujizat-mujizat. Dan dia tetap fokus kepada apa yang dia imani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk melihat sesuatu yang mata jasmani belum melihatnya. Saudaraku. Jadi untuk orang beriman itu tidak ada kriteria. Oh kamu harus seperti ini. Harus matanya bulat, matanya terang. Saudaraku. Tetapi Bartimius yang dikatakan pengemis buta itu. Kenapa dia bisa mengalami perubahan yang radikal? Karena dia punya iman. Ada satu kuasa di dalam hidupnya, di dalam dirinya yang menggerakkan akan keberadaannya. Saudaraku, sehingga dia bisa meraih sesuatu yang dia imani. Lain, sesuatu yang kita harapkan, itu bisa terjadi, bisa tidak. Tapi sesuatu yang kita imani, pasti terjadi. Makanya kita harus mengimani sesuatu yang indah. Amin. Saudaraku, kalau yang masih bujangan, bayangkan, imani bahwa pasanganmu adalah pasangan yang baik.
pasangan yang diberkati, pasangan yang takut akan Tuhan. Kriteria-kriteria lainnya itu boleh saudara. Oh aku pengen punya istri yang cantik, bayangkan iman ini cantik. Nanti pasti dapat yang cantik. Tapi kalau nggak punya iman, lain loh. Iman sama target itu lain saudaraku. Iman itu adalah sesuatu, dikatakan kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk melihat sesuatu yang mata jasmani belum melihatnya. Paham saudaraku? Pada waktu saya menikah, saya beriman. Siapa saja yang dapat saya, yang jodoh dengan saya, saudaraku, itu adalah seorang yang takut Tuhan, seorang yang bisa memimpin, pokoknya seperti itu saudara. Jadi dapatnya juga seperti apa yang diimani. Karena melihat apa yang belum dilihat oleh mata jasmani. Amin, saudaraku. Itu satu contoh yang real. Kembali kepada Bartimius. Dia adalah seorang yang punya iman. Bahwa matanya pasti melihat. Itulah sebabnya setiap manusia itu punya daya. Yang bisa dimaksimalkan. Tadi Bapak Gembala katakan, maksimalkan talenta saudara. Seperti juga Bartimius. Dia maksimalkan, telinganya masih mendengar, mulutnya bisa bicara. Begitu ada rombongan, saudaraku. Dan tentunya rombongan Yesus ini bukan sembarang rombongan. Pasti lain. Auranya lain, saudaraku. Atmosfernya juga lain. Dia menggunakan kesempatan. Dan dia ketika mendengar Yesus lewat di situ. Dia gunakan telinga, dia gunakan mulutnya. Lalu dia berteriak. Jadi dia bukan cuma bergumam, ya, cuman gremeng gitu. Enggak saudaraku. Dia ngerti. Di kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong. Dia harus maksimalkan suaranya sekuat tenaga. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak nyuruh dia diam, saudaraku. Tapi dia semakin keras berteriak. Karena dia tidak perhatikan. Orang kalau fokus sama Tuhan, itu tidak usah perhatikan yang lain. Engkau akan mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Semakin keras dia berteriak. Padahal kalau nalarnya, oh pengemis ya. Pengemis itu kan yang paling, waduh orang yang paling rendah, yang tertindas, suruh diam ya diam. Enggak. Karena dia urusannya bukan dengan manusia. Dia urusannya dengan Yesus yang lewat di situ. Dan ini kesempatan. Jangan pernah hilangkan kesempatan. Lalu dia berteriak, Yesus semakin keras. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, padahal gak ada orang yang gotong dia. Seakan-akan dia ini pengemis sudah sendiri. Gak ada yang gendong dia ini loh Yesus. Malah dia ditegur, disuruh diam, saudaraku. Dianggap, wah ini pengganggu. Dan pada waktu orang berbondong-bondong mengiring Yesus, itu pasti punya kepentingan masing-masing. Kalau saudara berharap kepada manusia, saudara pasti akan kecewa. Karena manusia, pada waktu dia membutuhkan sesuatu, egonya pasti keluar. Siapa saja. Jadi kalau mau mengalami perubahan yang radikal, fokus kepada Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa manusia egonya pasti keluar? Saudaraku, kalau saudara bersama-sama mungkin pergi rekreasi, ajak anak saudara, lalu juga ajak anak teman saudara. Mereka diajak renang bersama. Saudaraku, tiba-tiba mungkin ya ada anaknya teman saudara, hampir tenggelam. Apa saudara langsung nolong? Pasti saudara nyari. Itu siapa yang di situ? Saudara pasti bingung cari anak saudara. Itu logikanya. Saya pernah alami saudaraku. Pada waktu anak-anak saya kecil, saya punya rekan hamba Tuhan. Anak-anaknya sama, 3 orang. Saya itu karena perutnya sakit, jadi saya itu ke belakang. Peristiwanya terjadi pada waktu saya ada di Surabaya, tapi kita ini sedang wisata di Tawangmangu. Saudaraku, loh kok rame-rame ya di situ? Saudara, setelah saya keluar, loh ada anak mau tenggelam. Loh teman saya yang saya titipi tadi, loh titip ya, saya mau ke belakang.
Itu dia itu panggil anak-anaknya, 3 anak-anaknya itu berkerumun itu, lalu dia pegang anaknya rat-rat. Itu anak saya yang ya hanya tinggal tangannya. Nah, saya ini nggak bisa renang, saudara. Walaupun potongannya mungkin wah masa nggak bisa renang, nggak bisa renang. Jadi saya itu kalau mau ini sampai saya ya teriaknya kemana, saudaraku? Dalam keadaan yang seperti itu, saudara. Saya hanya bisa berteriak, Tuhan tolong. Dan itu ada orang lain, bukan teman saya. Orang lain yang tolong anak saya. Jadi betapa kalau saudara mengharapkan kepada orang lain, saudara toh kecewa. Lalu setelah saya, mungkin sesaat saya kecewa kok begitu ya. Gitu loh. Tapi saya kembali. Secara manusiawi, saya mengibaratkan kalau saya ini jadi dia. Ya tentunya juga sikap saya akan seperti dia. Karena anak-anaknya masih sama kecilnya, saudaraku. Ya, pasti juga anak-anak saya yang saya kumpulin, masa saya terjun. Lah, logikanya loh, kalau saya terjun misalnya nolong, misalnya saya bisa renang ya. Saya terjun nolong lah, nanti anak-anak saya ini kan juga akan ikut. Jadi kan bahaya sekali untuk anak-anak. Jadi manusia itu egonya pasti tinggi, saudaraku. Dalam kepentingan bersama, ada kepentingan yang sama juga. Saudara, manusia egonya pasti. Pada waktu tahun berapa gitu susu ya, susu bubuk itu loh untuk bayi itu kan pernah kosong waktu saya masih muda. Kalau sekarang mungkin enggak ya, sudah banyak sekali barang-barang impor yang masuk, barang-barang lokal juga sudah banyak. Saudara, itu namanya ibu berebut susu itu. Ya, itu sampai berantem loh. Ya, susu di supermarket itu ini yang ini mau ngambil loh, bisa seperti itu. Itu tanda manusia ego. Dan kita tidak bisa memungkirinya. Makanya Tuhan selalu memperingatkan kita, akhir zaman ini orang akan mencintai diri sendiri jadi hamba uang. Lalu kita harus klaim, kita ini bukan manusia akhir zaman, kita manusia masa depan. Karena dunia ini bukan tempat kita, surga yang indah sudah Tuhan sediakan buat engkau dan saya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ketika orang lain, ya semua itu suruh diam. Saudara, ada pelajaran di Alkitab yang sangat indah sekali. Jangan pernah takut sendiri. Kalau engkau sudah fokus sama Tuhan itu kadang-kadang kan kita dibiarkan seolah-olah semua nggak ada yang sama kita. Saudaraku, Abraham pernah mengalami hal itu. Jadi orang itu kalau sendiri, engkau akan lebih cepat lagi meraih iman. Karena tidak ada penghalangnya. Waktu Abraham, saudaraku, disuruh mempersembahkan anaknya yang namanya Ishak. Abraham dengan sengaja berkata, hei bujang, engkau di sini aja. Aku akan naik mempersembahkan. Karena apa? Kenapa kok bujangnya ditinggal? Padahal bujangnya itu, saudaraku, selalu ikut. Karena apa? Karena iman itu riskan, saudaraku ya. Kalau sudah ada dia mau beriman untuk ini ya, oh tiba-tiba ada sesuatu, kalau dia enggak, aku lagi fokus sama Tuhan. Aku enggak mau diganggu. Nanti kalau diajak terus loh, ini kan anak baru didapat, ya dapatnya aja sulit kok mau dipersembahkan. Jadi waktu dia sendiri sama Tuhan, waktu dia mau mempersembahkan Ishak, baru pedangnya diayun, Tuhan sudah menggantikan. Saudaraku, dengan domba, sehingga Ishak tidak jadi ya untuk dikorbankan. Jadi saudaraku jangan pernah takut sendiri. Demikian juga waktu Abraham, saudaraku, dia harus memilih untuk berpisah dengan Lot. Dia berkata, Lot, mestinya berat hati dia sangat mengasihi Lot. Sudah daripada para gembala kita ini bertengkar. Baiklah engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Saudaraku. Dan setelah itu Lot memilih lembah Yordan. Yang seperti taman Tuhan. Orang kalau tidak lekat sama Tuhan, tidak fokus. Berkatnya pasti keliru, saudara. Karena berkat yang didapat itu seperti. Bukan taman Tuhan. Lembah Yordan seperti taman Tuhan. Akhirnya Lot meninggalkan Abraham. Dan Abraham
seorang diri di situ. Tetapi ketika Abraham seorang diri, Yesaya 51 ayat 2. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Setelah Lot meninggalkan dia, Tuhan datang kepada Abraham. Abraham, lihat sekelilingmu. Jadi kalau tadi Abraham ngomong sama Lot, lihat ke kiri atau ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Tapi setelah dia, saudaraku, ditinggal oleh Lot, Tuhan itu berkatnya luar biasa. Ya, pada orang-orang yang betul-betul mengandalkan dan fokus akan dia. Makanya tadi dikatakan, jangan ada yang menyembah Allah dan Mamon. Harus salah satu yang dipilih. Saya katakan, pilih menyembah Allah di dalam nama Yesus. Nanti apapun yang kau perlukan, itu semua akan mengikuti. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya pasti akan ditambahkan. Begitu Abraham, seorang diri Tuhan datang. Lihat itu sekelilingmu. Kalau sekeliling itu berkatnya bagaimana? Seluruh. Berkatnya utuh, penuh. Lihat sekelilingmu dari utara, dari kiri, kanan, muka, belakang. Semua itu pandang. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapak beriman. Ya, bapak orang beriman itu Abraham, saudaraku, karena ada kisahnya. Kembali kepada Bartimius. Dia enggak takut. Walaupun tidak ada orang yang memapah dia. Loh, orang buta enggak gampang loh, saudara. Ini buta beneran ya, bukan pura-pura. Jadi dia untuk menjangkau itu kan harus dengan sekuat tenaga. Saudara, sebelum Yesus langkahnya berhenti, tidak ada satu orang pun. Tapi ketika langkah Yesus berhenti, teriakan Bartimius itu ada teriakan iman yang bisa menghentikan langkah Yesus untuk menolong dia. Amin. Kalau saudara berseru, berdoa, buatlah teriakan doa-doa saudara adalah doa orang yang beriman. Sehingga Yesus itu berhenti. Dan bukan cuma di situ, saudaraku. Yesus itu bertanya, ini luar biasa kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan itu sampai nanya, apa yang kau kehendaki? Ya, supaya aku perbuat bagimu. Ini wah luar biasa. Ini tingkatannya sudah luar biasa. Tapi dari semuanya itu, Bartimius punya modal yang tadi saya katakan iman. Jadi iman modal yang hebat untuk mendapatkan perubahan yang radikal. Juga dengan kualitas hidup, saudara. Orang yang punya kualitas hidup itu pasti hidupnya naik. Apalagi saudara tidak ada yang buta di sini ya. Tidak ada yang cacat sampai minta-minta sampai mengemis, saudaraku. Saudara optimis saja bahwa Tuhan itu sanggup mengubah kehidupan saudara. Maksimalkan apa yang ada. Saya punya full time di Denpasar, saudaraku. Full time saya ini adalah seorang yang mengalami kecelakaan kerja pada waktu mudanya. Tangannya sebelah kanan ini putus, kena mesin gitu ya. Tapi dia adalah seorang yang optimis, saudaraku. Jadi dia maksimalkan, kan masih punya tangan kiri. Jadi pada waktu tangannya dua, dia tuh enggak bisa melukis, saudaraku. Lalu dia tuh melukis, bisa melukis. Bagus lukisannya. Lalu dia doa, maka dia bisa ada di Denpasar, di Bali. Di Bali itu banyak turis, saudara. Turis itu sangat menghargai buatan tangannya, lukisan tangan, apalagi lukisan tangan orang yang cacat. Jadi karena lukisannya bagus, kalau dia ngelukis ditungguin, ada yang pesen, ada yang ini. Jadi dia bisa menghidupi untuk kehidupan keluarganya. Dengan layak, saudaraku, sebelum masuk di full time di tempat saya. Dia orang yang takut Tuhan. Tapi dia tidak pernah patah semangat. Saudaraku, kenapa saya katakan tidak pernah patah semangat? Pada
pada waktu tangannya putus, saudara nggak punya tangan. Tentunya dia akan bercita-cita, aduh aku juga ingin berkeluarga. Dan ini kesaksiannya saudaraku. Waktu ada camp semacam retreat begitu ya, itu ada beberapa orang. Dia bukan milih ya, biasanya orang itu kalau minder, ya udahlah aku cacat. Kalau yang buta dapat yang buta loh, gimana caranya nolong saudaraku? Yang enggak punya tangan ya, nanti kenal sama yang enggak punya tangan, dia tidak punya pemikirannya seperti itu. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku juga kepengen ya, aku kepengen pokoknya jadi istriku ini orangnya yang cantik gitu ya. Kalau saudara mungkin dengar keinginannya kan gitu, aduh udah buntung masih berlagak gitu ya. Tapi kalau semua yang diminta ada muatan iman, jadi loh saudara. Kenapa saya katakan iman? Karena dia milih Tuhan mau yang itu. Langsung dia berkata, aku ini senang sama kamu loh. Yang tangannya lengkap itu loh. Untuk menyatakan cinta sama orang gak mudah loh saudara. Gak tahu kalau saudara memang latihannya sudah ya sudah jagoan gitu gak ngerti ya. Jadi tiap ada orang I love you, aku cinta padamu gitu. Tapi untuk orang yang cacat, terus dia menyatakan cinta kepada seorang gadis pada waktu itu ya, yang kelihatannya parasnya baik, tubuhnya juga lengkap. Langsung kaget, karena dia full time saya, jadi saya ngerti kisahnya saudaraku. Lalu aku mau doa dulu. Ya. Aku udah doa, karena aku minta sama Tuhan gitu loh. Loh ini gadisnya kan bingung toh. Sampai akhirnya dia doa gitu ya, enggak tahu apa yang menggerakkan. Itu gadisnya tuh bilang iya, pokoknya dikasih waktu gitu ya, sampai buyaran retreat gitu. Ya aku mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, loh saya tuh tadinya mikir, loh terus mamimu bagaimana gitu. Bener enggak saudara, kalau iman itu enggak ada batasannya. Enggak loh nanti ini bagaimana itu bukan iman. Tapi kalau iman ya sudah itu, enggak lihat, tapi mampu melihatnya. Enggak ada, tapi sepertinya sudah ada. Saudaraku saya sampai kaget, mamimu gimana? Karena saya ini kan sebagai seorang ibu. Loh kalau tiba-tiba anak saya tuh loh datang, mami saya ini lagi punya pacar mami. Oh ya nak ya, nanti dikenalkan. Misalnya ngomong, iya mami tapi apa? Tapi tangannya satu gitu ya misalnya. Ayo coba, saudara enggak, kita enggak usah munafik lah, enggak usah ini loh. Pokoknya kalau kita ibu ya kepengen anaknya perempuan ya dapat yang cakep, dapat yang pinter, perlu dapat yang kaya kan gitu. Kalau sampai ibunya itu bilang iya, itulah jawaban dari iman. Iman itu modal yang paling hebat. Akhirnya mereka menikah. Dan tadi dia bekerja juga, dia bisa melukis, dia bisa mencukupi keluarganya. Dan yang heran dan lebih heran lagi, anaknya 4, cakep-cakep. Loh, biar enggak ada tangan saudaraku ya. Tapi buktinya anaknya 4 dan diberkati gitu loh. Kalau orang biasanya mau punya anak, tuh takut nanti anaknya dikasih makan apa gitu. Tapi dia anaknya 4 ini terpelihara dengan baik. Dan anaknya cakep-cakep. Dia melayani Tuhan. Suami istri bisa melayani, bisa khotbah juga saudaraku. Yang sekarang mewakili kami di gereja yang ada di Denpasar yang Tuhan percayakan pada kami ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami kayak Bartimius, juga tadi kesaksian yang ada. Jadi yang ada itu dimaksimalkan. Saudara jangan pernah menjadi orang yang terpuruk sampai enggak bisa bangkit. Tuhan itu mampu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari. Biarlah apa yang ada, kualitas yang ada pada diri Bartimius ini loh. Saudara enggak usah, oh dia pengemis, ngapain belajar dari pengemis, tapi buktinya. Jadi kualitas hidup seseorang tidak dilihat dari statusnya. Saudaraku, kualitas hidup orang enggak bisa dilihat dari, ya wah, kalau dia pangkat berarti dia berkualitas, siapa bilang? Buktinya orang yang pangkat-pangkat saudara lihat sendiri.
Apakah dia berkualitas? Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, masalah yang dihadapi Bartimius, anaknya Timius, orang yang terpandang, pakaiannya saja jubah, saudara. Jubah itu adalah pakaiannya orang kaya. Jadi saudara, di sini saya bisa interpretasikan bahwa Bartimius itu mestinya anaknya orang kaya, tapi mungkin karena matanya buta, jadi keluarganya juga enggak mau. Ada berapa banyak orang tua juga yang kalau punya anak yang kurang kayaknya kalau anaknya yang bagus, yang ini ditunjuk-tunjukkan. Tapi yang kurang, kayaknya sudahlah, enggak mau. Saya kenal seorang hamba Tuhan, saudaraku yang hari-hari ini, dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang yang lahir cacat, enggak punya kaki. Kalau jalan sama lutut. Saudaraku. Lalu setelah kami undang, lalu kita ngomong-ngomong, loh kok bisa gitu itu gimana? Iya, soalnya ayahku itu malu punya anak aku. Jadi saya itu ditaruhnya di kamar terus. Jadi kalau sewaktu aku sudah mulai agak besar gitu, mamiku itu baik. Jadi dia kasihan sama aku. Kalau papaku berangkat pergi kerja, aku dilepas. Jadi dikeluarin dari kamar gitu. Maminya enggak malu. Punya anak dia memang seorang ibu harus punya hati keibuan ya. Jadi bapaknya ini anak. Nanti ngerepotin. Katanya saudaraku, satu waktu itu pernah anak ini ya, disekap. Jadi ditutup bantal itu loh. Supaya enggak napas, supaya mati. Kamu ini nanti yang akan ngerepoti keluarga, ngabisin uang untuk ongkos kamu. Jadi orang tuanya, ayahnya tuh kepengennya tuh dia mati itu lebih baik. Tapi kalau orang itu punya kualitas hidup dan beriman, saudaraku waktu dia bertobat, karena dia tuh sempat ya, ketika dilepas oleh orang tuanya, oleh mamahnya, setiap kali keluar itu yang berbaik hati sama dia ini adalah orang yang enggak normal, maksudnya waria. Sampai dia pernah didandani jadi waria, saudara. Tapi bukan waria asli. Karena yang nerima dia kan enggak pernah, dia kan diisolir. Jadi dia taunya orang waria-waria itu bagus, jadi dia di make up-in, diapain, saudara. Sampai pernah menjadi juara waria. Jadi dia ini laki tapi juara waria, saudara. Sampai satu waktu Tuhan, mau aku ini seperti ini, aku enggak mau yang seperti ini. Setelah dia bertumbuh jadi besar. Ketemu Tuhan dan dia bilang, aku enggak mau seperti ini. Lalu saudara, ya, ibunya tetap sayang sama dia. Satu waktu dia ketemu, nak kamu pulang saja. Tapi ayahnya masih belum mau, saudaraku. Akhirnya dia kenal Tuhan Yesus. Dia tadinya cuma saksi. Tetapi sekarang dia sudah khotbah. Bahkan orangnya peka sekali. Kalau ada seseorang itu dia lihat orang ini begini. Dia bisa punya kepekaan. Dan setelah itu dia cuma berdoa, Tuhan damaikan aku dengan ayahku. Loh, orang ini kalau kualitasnya baik tentu disayang Tuhan. Orang kalau kualitasnya enggak baik, itu pasti mikirnya gini, aduh aku dulu kecil ya mau kamu bunuh, kamu ayah yang jahat, nanti kalau aku sudah besar, aku sudah ini. Kan maunya tuh bawaannya bales saja. Doanya pun juga Tuhan, itu ayahku begini, enggak. Tuhan aku kepengen punya hubungan yang baik. Tiba-tiba satu waktu papahnya datang, saudaraku. Papahnya itu peluk dia. Lalu ya itu tadi ngaku, ya nak aku dulu pernah karena aku malu. Jadi kamu tuh pernah mau tak bunuh, mau dibungkem sama. Tapi kenyataannya Tuhan angkat dia. Setelah dia betul-betul beriman kepada Tuhan aku walaupun tidak punya kaki. Aku mau jadi orang yang berguna. Saudara, akhirnya orang tuh seneng. Ngundang dia itu seneng karena apa? Karena dia tuh tidak ngerepoti, saudara. Saya ini kan tadinya loh kalau orang tidak punya kaki. Nah kita nih kalau undang apa enggak malah repot. Yang gendong dia, yang bawa kopernya, pasti di kapal pasti dikitnya 2 orang ya. Tapi saudaraku, dia berangkat
untuk pelayanan di tempat saya, naik kereta api lah, mau naik bus, mau naik pesawat, mau naik apa aja, dia tidak pernah dikawal siapapun. Dia berangkat sendiri, saudaraku. Bahkan ketika di tempat saya itu ya, saya sudah ngomong sama Pak Freddy, nah karena itu laki ya, nanti kalau naik mobil itu kamu yang gotong ya, jadi digotong gitu. Ternyata saudaraku, setelah kita jemput, saya kan duduknya di ini, lalu Pak Freddy turun. Enggak taunya, dia sama Pak Freddy itu cepetan dia. Loh iya, padahal mobil kami itu kan tinggi toh. Dia tuh enggak tahu gimana caranya, loh baru mau diangkat. Dia sudah duduk saudaraku. Ganti Pak Freddy ke belakang, yalah ya, kan badannya kan besar saudaraku. Jadi mau duduk itu enggak secepat dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi enggak ngerepoti sama sekali. Dan akhirnya orang tuanya, kata-katanya dia tuh dicabut semua. Orang tuanya ini loh nyabut perkataannya. Kamu nih besok kalau besar ini ngerepoti, ngabisin uang. Karena dianggap orang cacat, orang yang enggak bisa bekerja. Padahal saudaraku, dia diberkati oleh Tuhan karena dia cinta Tuhan dan dia punya iman juga. Saudara, akhirnya didamaikan dengan keluarganya. Lalu dia kan paling ingat sama mamahnya. Mamahnya itu kan yang paling bela dia. Seringkali kalau ngelepasin anaknya karena papanya malu tuh, mamahnya dipukul, anaknya juga dipukul saudaraku. Jadi dia teringat itu. Aku sayang sama mamahku. Nah terus gimana? Mamaku tuh ya, enggak boleh tua. Karena aku tuh sayang sama dia. Jadi maksudnya gimana? Iya, aku punya berkat, mamaku tak bawa ke Jakarta katanya. Loh, diapain? Tak ambilin kantong matanya. Sekarang mamaku cantik loh saudara. Loh, karena mamanya sehat saudara. Jadi dia tuh saking kepengennya, ya nyenengin loh. Sekarang ini ganti. Sekarang papa mamaku kan mereka ya sudah walaupun sudah tua tapi kan mestinya bisa kemana-mana gitu ya. Seperti apa yang dia omongkan, kamu ngabisin uang nanti ini nih. Tapi di masa tua mereka yang bisa ngajak ke restoran, yang bisa ngajak untuk check up, untuk dandanin mamanya saudaraku. Itu ya ini pendeta ini saudaraku. Ya, jadi alangkah kalau Tuhan itu mengubah kehidupan seseorang. Makanya jangan mikir, wah aku kok begini. Semuanya bisa berubah. Ya, yang full timer saya tadi itu dia bisa menjadi pelukis. Dia anaknya 4 bisa memelihara. Yang anaknya cuma 2 aja kadang-kadang waduh ngutang sana ngutang sini. Dia beriman saudaraku. Lalu yang ini juga orang tuanya sudah berkata, kamu nanti kalau kita sudah tua kamu ini ngabisin uang untuk merawat ya kakinya yang cacat dan lain sebagainya. Tetapi buktinya justru dia yang memelihara masa tua dari orang tuanya. Semuanya bisa berbalik saudaraku. Asal tetap berharapnya itu sama Tuhan. Jangan dengan yang lain. Bartimius juga begitu. Walaupun dia berpakaian jubah, dia tanggalkan itu jubahnya. Dia tidak mau lagi bawa nama orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi dia mau fokus sama Tuhan. Dan dia tidak pernah menunda-nunda. Dia selalu membuat peluang dan dia tidak mau kehilangan peluang, saudaraku. Membuat peluang sewaktu dia berteriak, Yesus anak Daud. Tapi waktu Tuhan memanggil dia dikatakan bersegera. Saya bacakan ayatnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bersegera. Mari saudaraku, kita ini jangan berlambat-lambat, jangan nunda-nunda. Kalau mau apa gitu, aduh nanti ya, karena kita lihat yang kelihatan. Tapi kalau sudah dapat visi dari Tuhan, sudah dapat sesuatu dari Tuhan itu lakukan, udah. Nanti kan Tuhan yang beracara saudaraku. Bartimius juga gitu, tanggalkan jubahnya, segera berdiri. Dan orang banyak yang tadi menista dia, diam. Akhirnya berbalik sendiri. Saudara, kalau Tuhan sudah berkenan sama kita, manusia lain tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau Tuhan yang mengangkat,
tangan siapa yang menurunkan. Makanya jangan pernah cari muka sama manusia. Manusia bisa mengangkat engkau memang, tapi dengan tangan yang sama dia juga akan menjatuhkan engkau. Tapi kalau tangan Tuhan yang menopang, yang mengangkat, lihat tidak ada satu tangan pun yang bisa menurunkan kita. Saudaraku, indah sekali peristiwa dari Bartimius ini. Orang lain malah menghibur dia. Kuatkan ya hatimu, kuatkan, dia memanggil engkau loh. Tadinya nyentak-nyentak, diam. Kalau Tuhan sudah berkenan, saudaraku, ya, makanya biarlah kita dikenan oleh Tuhan. Dan tentunya orang yang beriman itu pasti dikenan. Tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman orang juga tidak mungkin melihat Tuhan. Saudaraku, mari dari peristiwa ini, saudara, kau punya modal apa? Ya, kadang-kadang kita berkata, oh berdagang, aduh saya ini tidak mungkin berhasil, modalnya dengkul. Loh, modal dengkul ini malah mujarab, saudara ya. Karena dengkul ini bisa dipakai untuk doa. Kalau saudara doa, lututnya saudara ditekuk, orang kalau berlutut tidak mungkin bisa jatuh. Masa ada orang berlutut jatuh itu? Kalau engkau jalan cepat jatuhnya, ada kerikil. Tapi kalau udah berlutut gitu ya enggak bisa. Makanya orang yang doa itu punya kekuatan iman yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu Yesus berkata, apa sih yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia ini fokus, saudaraku. Ngerti apa yang diminta. Loh kita loh, kadang kalau doa kan enggak ngerti yang diminta. Benar enggak? Beras naik, saudara doa buat beras. Tuhan berasnya naik, listriknya naik, ini naik. Itu doa, itu bukan doanya orang beriman, saudaraku ya. Itu orang yang takut akan masa depan. Tetapi Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, supaya aku dapat melihat. Walaupun dia sudah ngemis, tapi mentalnya bukan pengemis, saudara. Orang kalau sudah lama ngemis, mentalnya pengemis, coba saudara yang sering kali ngutang, nanti mentalnya jadi ngutang juga. Kemana-mana ngutang ya. Kalau mentalnya pengemis juga gitu, mana-mana minta. Dia itu ngerti, matanya buta, memang enggak bisa dia melakukan sesuatu dan dia punya iman bahwa kalau dia bertemu dengan Yesus pasti terjadi perubahan. Makanya dia waktu ditanya enggak minta. Aduh saya ini mau minta uangnya yang lebih banyak gitu kok enggak. Saudaraku, dia berkata ini tujuanku ini ketemu Yesus, ini aku pengen melek. Rabuni, guru, supaya aku ini dapat melihat. Berkualitas. Ya, Yesus itu ngerti, makanya langkahnya terhenti. Nah itu berapa banyak orang yang berbondong-bondong ikut dia loh. Alkitab enggak nuliskan loh. Setelah menyembuhkan orang buta maka dia manggil yang lainnya lagi, sakit apa disembuhkan. Tapi orang ini istimewa. Maka dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada waktu itu juga melihatlah ia. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Oleh karena itu perhatikan saudara. Walaupun kelihatannya ya cuma iman. Lalu kita selalu senang ngomong, wah aku ini orang beriman ya. Aku ini punya iman. Tapi iman itu tanpa perbuatan mati. Iman itu tanpa tindakan mati. Iman itu harus betul-betul. Ya. Kita juga bisa lakukan sesuatu menuju kepada jawaban itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan saat itu juga, maka melihatlah ia. Saudaraku, dan yang lebih indah lagi saudara. Orang buta ini punya kualitas. Jadi antara saudara punya iman adalah modal yang hebat, tentunya saudara harus punya kualitas di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan itu lihat loh. Manusia rohaniah kita, manusia batiniah kita ini harus kuat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Bartimius mengalami perubahan,
Alkitab mencatat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Biasanya orang kalau udah disembuhkan ya, kayak yang orang kusta itu 9 aja hilang loh, jarang loh orang yang berkualitas itu ternyata enggak sampai 10%. 10 aja cuma 1 yang kembali, saudaraku. Tapi saya berharap semua yang di sini berkualitas. Amin, saudaraku. Ya. Dia tidak mau lagi duduk di pinggir jalan. Dia tidak mau lagi juga kembali ke rumah orang tuanya, ke rumahnya Timis. Enggak. Tapi dia tetap fokus. Waktu dia punya iman, berkeinginan untuk matanya melek. Belum melek sampai matanya sudah melek. Saudaraku, dia tetap fokus sama Tuhan. Tidak berubah. Tidak ketika melek, wow indahnya dunia ini, mari aku nikmati, enggak. Atau aku kepengen, dia fokus tetap. Ini yang dikatakan orang yang beriman. Yang tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Itu adalah orang yang naik levelnya. Itu adalah orang yang diangkat naik dan tidak turun. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia enggak lagi duduk di pinggir jalan. Dia enggak mau lagi kembali di situ, itu bukan tempatnya. Ketika dia memutuskan memilih untuk ikut Yesus dalam perjalanannya, maka perubahan yang radikal terjadi. Dari seorang pengemis menjadi pengikut Yesus. Dari di pinggir jalan, dia sekarang Tuhan itu, Yesus itu waktu di muka bumi, kalau saudara lihat ininya, enggak mungkin kalau jalan melipir gitu, enggak. Diikuti orang berbondong-bondong, pasti sebagai pemimpin dia duduk, jalannya itu di tengah. Jadi yang tadinya di pinggir jalan, dia ada. Jalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu satu perubahan yang sangat luar biasa. Tadinya buta menjadi celik. Amin. Saudaraku tadinya mengemis, sekarang menjadi pengikut Yesus. Tadinya duduk di pinggir jalan, sekarang berjalan bersama Yesus. Tadinya tidak dihiraukan orang, sekarang dipandang oleh orang. Saudaraku, kalau kita mau jadi orang yang dipandang orang lain, enggak usah cari posisi. Kalau saudara berfungsi, berkualitas, semua orang pasti menghargai saudara. Tapi kalau orang cuma cari posisi, mau ini, enggak akan saudaraku. Kita masuk dalam kemuliaannya. Marilah, saya berdoa seluruh jemaat yang ada di Ekon ini. Semuanya pasti diberkati Tuhan. Karena setiap kali engkau mendengar firman, wadah imanmu itu diperbesar. Jadi mari, yang belum punya pasangan, beriman. Ya, jangan sampai saudara, waduh karena umur semakin bertambah ya. Lalu saudara tidak punya iman, enggak punya cita-cita, ya udahlah sakarep-karepe. Ya, dapat yang enggak beriman sekalipun enggak apa-apa. Firman semua pada dilanggar. Pindah keyakinan dan lain sebagainya. Padahal endingnya, saudaraku, jangan sampai kita turun ke Yeriko. Di situ akan dibabat habis. Jangan sampai kita turun ke Moab. Tapi mari kembali menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul ya, berkualitas. Pasti hokimu besar. Amin. Haleluya. Yang belum punya rumah, siapa yang masih kontrak? Angkat tangan. Saya doakan semua punya rumah pribadi. Amin. Ngomong sama Tuhan. Keong aja ada rumahnya, masa saya enggak ada Tuhan? Loh, harus beriman. Itu semua kalau tidak modalnya iman, tidak mungkin jadi kenyataan. Amin. Apalagi saudara masih, saya ini kan kerjanya cuma pegawai, ngitung gaji. Lah sampai rambutmu black and white sampai putih semua, white semua ya tidak jadi-jadi saudara. Tapi kalau engkau lihat Allah yang dahsyat, tidak ada yang mustahil. Yang tidak punya rumah, yang rumahnya kontrak, minta rumah pribadi. Ya, harus loh. Kalau yang sana muda-muda, yang belum punya pasangan minta pasangan. Kalau minta yang cantik. Ya kan, cantik elek itu juga kamu mesti kasih makan. Tapi cantik apanya dulu? Cantik batinnya.
Orang kalau cantik batinnya, saudara, pasti ada aura kemuliaan. Ya, tapi kalau cantik orangnya tok, tapi batinnya ini tidak cantik, saudaraku. Itu saudara kayaknya itu memedi loh, bener. Ya, tapi kalau bisa, ya cantik hatinya, ya cantik orangnya, gitu loh. Amin. Ya, ayo, mau apa lagi? Mau beriman tentang apa? Mampu melihat apa yang belum dilihat oleh mata. Mau apa lagi? Ayo. Perusahaan saya, Bu. Ya, mau punya pabrik yang besar. Loh, kalau kualitasmu mumpuni, Tuhan tidak pernah pelit. Tuhan itu hobinya memberkati. Dan kalau memberkati itu berlimpah-limpah. Nah, kenapa kalau doa kok minta berkati secukupnya Tuhan? Ya, jangan keliru, kalau makan minta yang cukup aja. Karena makan banyak, itu bikin penyakit, saudaraku. Tapi kalau berkat minta yang banyak. Karena Tuhan kan berkata, engkau aku berkati untuk menjadi berkat. Lah untuk menjadi berkat ini harus diberkati limpah. Lah kalau enggak limpah apa yang buat berkat? Saudaraku, boleh loh. Karena itu firman. Kalau saudara minta firman, apalagi dimodali dengan iman saudara yang tidak ada pasti jadi ada. Semua yang saya imani itu jadi loh saudara, lo bener. Ya, enggak punya rumah, Tuhan kasih rumah. Jadi jangan kalau harap-harap itu belum tentu. Oh ya saya berharap ya saya nanti punya rumah, enggak. Jadi saya rumahnya belum ada itu sudah saya bayangkan. Oh kalau saya punya rumah itu dulu ya, karena ada anak saya ini, saya mesti punya kamar. Kamarnya mesti 3 paling dikit nanti di atas. Lalu saya sekarang sudah punya cucu saudaraku. Tuhan kalau kamarnya 3 kurang lah. Ini kalau anak sama anak itu bisa dikumpulin ya. Tapi kalau sudah punya anak, sudah punya suami, masing-masing punya ini, kamarnya kurang loh Tuhan. Loh diberkati loh saudara. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara pikir, ya Bu, Fredi kan pendeta loh. Pendeta tuh lo mau khotbah. Kalau ngumpulkan uang khotbah, mau beli rumah. Khotbah itu ada tarifnya saudaraku. Loh iya, tapi kalau berkat Tuhan enggak ada tarifnya, benar enggak? Loh iya, sini ya banyak hamba Tuhan aja. Ya mau ngitung-ngitung. Lah khotbah itu lo sampai meniren. Mau beli rumah. Apalagi di Solo baru rumahnya tuh mahal-mahal. Saya bilang, Tuhan aku pengen rumah tingkat yang bawah buat spesial buat aku sama Pak Fredi. Lalu yang di atas itu nanti anak, cucu, menantu semua biar mainan di atas. Terjadi loh saudara kenyataan. Loh bener, uangnya dari mana ya enggak tahu. Pokoknya iman. Ngerti ya? Mampu melihat apa yang belum kelihatan. Jadi kalau mampu melihat itu ya jangan saudara ragu. Oh iya. Orang Jawa Timur bilang, BBE. BBE ada dikali saudara, enggak ada. Pasti, amin. Loh benar loh. Saya dulu waktu masih di Surabaya ya, digembalakan Bapak Abraham itu gembala senior saya, saudaraku. Itu sering kali. Dia serius itu, sering kali. Siapa yang rumahnya kontrak? Itu ada yang tersinggung loh saudara. Ya. Pendeta mentang-mentang mempermalukan orang, masa kontrakan suruh angkat tangan loh. Saudara enggak usah malu, enggak ada urusannya kiri kanan. Saudara malu juga enggak dikasih rumah sama teman saudara, sama sebelah saudara. Loh saya waktu menikah tuh karena orang tua saya kan enggak setuju, saya dapat Pak Fredi. Ya. Jadi dia merestui tapi dia berkata bahwa kalau sudah nikah enggak usah ngerepoti orang tua, berarti kan enggak dapat apa-apa saudaraku. Lah rumahnya tuh kontrak. Tapi waktu Bapak Abraham Alex itu bertanya, siapa yang rumahnya kontrak? Tanganku itu paling tinggi saudara, aku enggak malu. Ya, nanti pasti dapat rumah. Lo kontrak 3 tahun, 1 tahun saya dapat rumah yang bagus sekali saudaraku. Amin. Caranya gimana? Nanti saudara pikir, oh caranya gimana? Masa ngerampok gitu ya? Ya, oh enggak. Yang ngerampok duitnya Tuhan saudaraku dengan iman. Ya toh, amin. Ya Tuhan pasti mencurahkan berkat, aduh anakku ini kok beriman. Apalagi belum ada rumahnya saudara dengan iman. Terima kasih Tuhan. Aku sudah diberikan rumah pribadi. Loh Tuhan ini loh apa gak sungkan. Ayo. Benar apa enggak? Saya berkali-kali saudaraku, semua itu karena iman. Penyakit, dokter bilang harus dioperasi. Karena opa saya itu mati karena kanker tiroid. Saudaraku, lalu saya berkata, ya pokoknya dengan iman aku enggak mau operasi. Katanya, ya dulu kan saya Kristen baru, jadi kan mesti katanya, soalnya enggak ada pengalaman firman dari kecil. Katanya firmanmu berkata hidup itu Kristus mati untung. Loh,
Ngapain? Lah paling-paling ya mati, ya toh. Kalau memang Tuhan tidak mau menyembuhkan ya saya mati. Lah mati katanya ketemu engkau, ya sudah enggak apa-apa. Sampai akhirnya itu sembuh-sembuh sendiri saudaraku. Enggak ada ini sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Oleh karena iman. Makanya kalau Kristen itu keturunan kadang imannya enggak bisa muncul. Karena saudara nganggap Tuhan itu ya sudah berhari-hari, sudah terbiasa. Tapi kalau seperti saya yang imannya tuh, wah ini seperti nemu harta yang sesungguhnya. Setiap firman jadi kenyataan, beri kemuliaan buat nama Tuhan ya. Penyakit disembuhkan, minta apa saja, pokoknya mampu punya iman adalah modal yang hebat. Segala perubahan pasti terjadi. Dan kalau Tuhan yang mengubah, itu luar biasa. Amin. Mari bangkit berdiri, nanti saya pasti time out gini. Ya, yuk. Saudaraku, kita pujikan sebuah pujian, ku yakin saat kau berfirman. Percaya ya, pulang dari tempat ini jangan kalah sama Bartimius. Saudara semua di sini pinter-pinter pengusaha. Tidak ada yang ngemis, tidak ada yang buta. Pulang dari tempat ini harus lebih dari Bartimius. Siapapun kita perlu Tuhan, saudaraku. Fokus yuk sama Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Pujikan dengan iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia ada di sini. Minta dan imani apa yang menjadi keperluanmu. Pasti ada perubahan yang radikal yang Tuhan kerjakan. Iman adalah modal yang hebat yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah setiap kita mampu melihat apa yang belum kelihatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Maya rapata syarala wala 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 rase. Haleluya, 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 haleluya.
engkau beriman saat ini, bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Jangan takut dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Tetapi biarlah perkataan Tuhan itu engkau masukkan di dalam loh hatimu, bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan, maka engkau akan sembuh. Kalau ada yang mengalami krisis ekonominya, mengalami kerugian-kerugian dalam usahanya, baiklah engkau beriman. Tuhan adalah Bapa yang baik. Engkau introspeksi, cari akarnya, apa yang menyebabkan kau bangkrut. Apakah ketamaan, apakah ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Roh Kudus pasti memberitahu. Nah, kalau engkau bertobat, Tuhan akan memberkati engkau lebih dari yang lalu. Rumahku yang kemudian akan lebih indah dari yang lalu. Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Bapa kalau memberi berkat-berkat kepada kita tidak akan pernah pas-pasan. Pasti ada lebihnya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Kalau ada yang rumah tangganya berantakan, tidak harmonis, beriman. Minta kasih yang mula-mula. Itu datang kembali. Kasih yang mula-mula itu akan menjadi kasih yang sejati. Dan kasih yang sejati akan menjadi kasih yang sempurna. Dan biarlah setiap kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Dan modal iman itu ada pada kita. Biarlah firman Tuhan juga akan memperbesar kapasitas imanmu. Sehingga apa saja yang kau doakan, engkau pasti menerimanya. Bahkan lebih dari yang kau doakan, Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, engkau selalu menjawab akan setiap doa anak-anakmu. Bahkan yang tidak kami minta sekalipun, kalau kami fokus kepada engkau, engkau Allah yang memperhatikan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang diberkati firman Allah, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.